Austrian. Balik lagi di GG Prize, channel yang bakal bahas hal-hal yang seru, informatif, dan juga bakalan bikin kalian penasaran. Kenalin semuanya, aku Min Bro. Kenalin, aku Minsis. Min bro, kamu tahu nggak? Tadi aku baru aja selesai nonton dokumenter tentang Aurora Borealis. Rasanya aku pengen langsung pergi ke Kutub Utara buat lihat sendiri. Halo guys. Pastinya bakal keren banget. Wah, aku sering dengar soal Aurora Borealis. Tapi jujur aja, Minsis, aku nggak terlalu ngerti itu fenomena alam kayak gimana. Kenapa kok kamu bisa segitu kagumnya? Bayangin deh. Langit malam yang gelap, terus tiba-tiba muncul cahaya warna-warni yang bergerak seperti menari. Hijau, merah, biru, ungu, semuanya bercampur dalam satu pertunjukan spektakuler. Dan yang lebih kerennya lagi, ini tuh hasil dari proses alam yang benar-benar rumit. Serius? Aku kira itu cuma kayak efek lampu disco yang alami dari langit. Jadi gimana sih caranya itu bisa terjadi, Minsis? Oke, aku jelasin ya. Aurora itu terjadi karena ada interaksi antara angin matahari dengan medan magnet dan atmosfer bumi. Angin matahari ini berasal dari matahari, dan isinya itu partikel bermuatan seperti proton dan elektron. Bentar, Minsis. Sebelum lanjut nih, angin matahari itu apa sih? Aku baru denger loh istilah itu. Jadi gini, matahari kita itu nggak cuma menghasilkan cahaya yang sampai ke bumi, tapi juga memutahkan partikel-partikel bermuatan ke luar angkasa. Partikel ini bergerak dengan kecepatan super tinggi, antara 400 sampai 800 km per detik. Kumpulan partikel inilah yang nanti disebut sebagai angin matahari atau solar wind. Hah? Kecepatan 800 km per detik? Wah, itu mah lebih cepat daripada kecepatan suara dong, Minsis. Eits, beda kelas dong. Kalau kecepatan suara itu sekitar 343 meter per detik. Jauh banget kan selisihnya? Oh, iya. Tapi kenapa partikel-partikel itu bisa sampai ke bumi? Bukannya bumi itu punya perlindungan ya? Tepat banget. Untungnya, bumi punya medan magnet, atau yang biasa disebut magnetosfer. Medan magnet itu kayak perisai yang ngelindungin kita dari partikel-partikel bermuatan tadi. Kalau nggak ada medan magnet, angin matahari itu bisa menghancurkan atmosfer kita loh. Hancur? Sumpah? Iya, contohnya planet Mars. Mars nggak punya medan magnet sekuat bumi, jadi atmosfernya terkikis habis oleh angin matahari. Akibatnya, permukaan Mars jadi gersang dan nggak bisa menopang kehidupan seperti di bumi. Wah, aku baru tahu tuh. Jadi medan magnet itu sebenarnya kayak tameng yang tidak terlihat ya? Betul banget, Min Bro. Tapi medan magnet kita nggak sepenuhnya menahan angin matahari. Contohnya di daerah kutub. Medan magnet di sana itu lebih lemah. Nah, di situ partikel bermuatan dari matahari bisa masuk ke atmosfer bumi. Oh, makanya aurora cuma muncul di kutub utara sama kutub selatan ya, Minsis? Iya, di kutub utara namanya Aurora Borealis. Dan di kutub selatan namanya Aurora Australis. Prosesnya sama, tapi lokasinya beda. Terus, kenapa partikel itu bisa bikin cahaya warna-warni? Nah, ini bagian serunya. Ketika partikel bermuatan dari angin matahari masuk ke atmosfer bumi, mereka bertabrakan dengan molekul udara, seperti oksigen dan nitrogen. Tabrakan itu menghasilkan energi, dan energi itu dilepaskan dalam bentuk cahaya. Oh, jadi aurora itu kayak hasil kembang api dari alam ya? Persis banget. Tapi yang menarik, warna aurora itu tergantung dari molekul yang bertabrakan dan ketinggiannya.
Oh, apa? Maksudnya gimana? Nah, kalau partikel bertabrakan dengan molekul oksigen di ketinggian rendah, biasanya menghasilkan warna hijau. Kalau oksigen di ketinggian lebih tinggi, warnanya merah. Sementara nitrogen bisa menghasilkan warna biru ataupun ungu. Oh, jadi warna-warna itu kayak sidik jari dari molekul yang bertabrakan ya? Tepat banget, Min Bro. Dan aurora itu nggak pernah sama persis. Tiap malam bisa beda pola, warna, dan intensitasnya. Tergantung aktivitas matahari dan medan magnet bumi. Wah, aku jadi penasaran. Tapi kenapa ya kok aurora itu kelihatan seperti menari-nari gitu di langit? Nah, itu karena partikel dari angin matahari bergerak mengikuti garis-garis medan magnet bumi. Gerakannya dinamis banget. Jadi, aurora terlihat seperti menari. Wah, aku makin kagum sama alam. Kapan sih Minsis waktu terbaik buat lihat aurora? Biasanya saat musim dingin di daerah kutub. Selain malamnya yang lebih panjang, langit juga lebih gelap. Tapi aurora nggak selalu muncul setiap malam. Jadi harus sabar. Jadi, kalau aku pergi ke Norwegia pas musim dingin, pasti bisa lihat aurora kan? Sayangnya nggak ada jaminan. Aurora itu fenomena alami. Jadi kadang aktivitas matahari lagi rendah atau langitnya mendung. Sehingga aurora nggak kelihatan. Aduh, berarti ada resiko kecewa ya. Iya, tapi sekarang ada aplikasi kayak Aurora Forecast yang memprediksi peluang munculnya aurora berdasarkan data aktivitas matahari. Wih, keren banget. Omong-ngomong, aurora ini cuma ada di bumi kan, Mincis? Atau di planet lain juga punya? Aurora itu juga ada di planet lain loh, kayak Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Serius? Aurora di Jupiter kayak gimana tuh bentuknya? Nah, aurora di Jupiter itu jauh lebih besar dan terang dibandingkan di bumi. Bahkan, aurora di sana sebagian dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik di bulan Io, salah satu satelitnya Jupiter. Wah, pasti aurora di Jupiter bakalan kelihatan epic banget ya, Mincis. Tapi aurora ini ada manfaatnya nggak sih selain enak dipandang? Selain keindahan visual, aurora memberi banyak informasi ilmiah. Misalnya, tentang interaksi angin matahari dengan medan magnet. Yang penting untuk memahami dampak badai matahari pada teknologi, seperti satelit dan jaringan listrik. Jadi, aurora itu semacam jejak dari aktivitas matahari ya? Betul! Aurora itu kayak pesan dari alam semesta tentang apa yang sedang terjadi di luar angkasa sana. Wah, aku nggak nyangka. Di balik keindahannya, aurora juga punya peran yang besar juga ya buat kita. Tepat banget. Tapi jangan lupa, nggak semua laut punya bioluminesensi yang jelas kelihatan. Kalau mau lihat yang jelas, biasanya harus pergi ke tempat tertentu, kayak di Pulau Fado, Maladewa, atau Teluk Mosquito di Puerto Rico. Wah, keren banget. Tapi itu gimana sih prosesnya, Minsis? Kenapa plankton itu bisa bercahaya? Nah, itu karena mereka punya senyawa khusus di tubuhnya yang disebut luciferin. Ketika luciferin bertemu dengan oksigen di air, mereka bereaksi dan menghasilkan cahaya. Mirip kayak lampu neon, tapi versi alami. Wah, alam memang luar biasa ya. Tadi kamu juga bilang tentang cincin matahari. Itu kayak gimana sih? Oh, itu fenomena optik yang biasa disebut halo. Biasanya terlihat seperti cincin besar berwarna-warni yang mengelilingi matahari atau bulan. Fenomena ini terjadi karena cahaya matahari atau bulan dibiaskan oleh kristal es di atmosfer. Jadi harus ada kristal es ya di langit buat bikin halo. Iya,
Iya, biasanya terjadi di tempat yang dingin atau saat ada awan tinggi, seperti awan cirrus yang mengandung banyak kristal es. Cahaya yang melewati kristal es ini dibiaskan dan menghasilkan efek optik berbentuk cincin. Wah, aku pernah tuh lihat fotonya halo. Tapi aku kira itu efek kamera, Minsis. Ternyata beneran bisa dilihat langsung ya. Iya, dan bentuknya bisa bermacam-macam, tergantung sudut datangnya cahaya dan bentuk kristal esnya. Ada halo biasa, ada juga yang lebih rumit kayak sandok atau parhelion. Oh, kalau pelangi di bulan gimana tuh? Aku sering lihat pelangi di siang hari. Tapi pelangi bulan nih kedengarannya bakal eksotis banget. Pelangi bulan itu pelangi yang terjadi di malam hari. Cahaya yang membentuknya berasal dari pantulan sinar bulan, bukan matahari. Tapi karena cahaya bulan lebih redup, warnanya nggak sejelas pelangi siang. Biasanya lebih pucat, cenderung putih keperakan. Wah, aku baru tahu. Ada lagi nggak sih fenomena alam yang jarang diketahui orang lain? Banyak min bro, salah satunya glory. Hah? Glory? Glory itu lingkaran cahaya yang muncul di kabut atau awan. Biasanya terlihat kalau kamu berada di puncak gunung atau naik pesawat. Kalau kamu berdiri di tempat tinggi dengan matahari di belakangmu, bayanganmu bisa dikelilingi lingkaran warna-warni kayak pelangi. Wah, berarti harus ada kondisi yang pas banget ya? Betul, harus ada cahaya matahari, kabut, dan posisi pengamati yang tepat. Itu fenomena langka, tapi indah banget kalau bisa lihat langsung. Oh, Minsis. Aku jadi makin kagum sama fenomena alam ini. Aku jadi pengen tahu, kenapa ya fenomena-fenomena ini sering membuat kita merasa tenang dan juga kagum. Mungkin karena alam selalu mengingatkan kita betapa kecilnya kita dibandingkan semesta. Fenomena seperti aurora, bioluminesensi, atau glory bikin kita sadar kalau ada kekuatan besar di luar diri kita yang menciptakan semua ini. Oh iya, bener banget tuh. Kadang aku juga merasa terinspirasi sama alam. Tapi aku juga jadi lebih rendah hati. Itu bagus, Min Bro. Alam nggak cuma jadi tempat kita hidup, tapi juga tempat kita belajar. Bahkan beberapa fenomena ini punya dampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Contoh sederhananya nih, badai matahari. Kalau ada badai matahari besar, itu bisa mengganggu sinyal satelit, GPS, bahkan jaringan listrik. Jadi, aurora selain indah, juga jadi indikator kalau aktivitas matahari lagi meningkat. wah, berarti alam gak cuma indah, tapi juga informatif ya. Betul. Dan yang lebih penting, alam mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan. Kalau kita terlalu merusak lingkungan, bisa-bisa fenomena indah seperti aurora atau bioluminesensi jadi hilang. Bener juga ya. Jadi semua ini kayak peringatan ya buat kita supaya lebih menghargai bumi. Iya, Mindro. Jangan cuma menikmati keindahannya, tapi juga belajar dari alam dan menjaga supaya generasi berikutnya bisa merasakan hal yang sama. Wah, makasih banget ya Minsis. Percakapan ini bisa bikin aku jadi merasa lebih terhubung sama alam. Sama-sama, Mindro. Jadi, kapan nih kita mulai rencana buat eksplorasi aurora dan fenomena lainnya? Kita atur jadwal aja deh. Jangan cuma wacana ya. Dan juga teman-teman kalau suka sama konten seperti ini dan kalau kalian juga mau lihat aurora atau bioluminesensi, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga aktifkan loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Website- Dadah! Ulang. Kamu.